Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 5 Jombang yang sangat ibu sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, Ibu akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dalam setiap amalan ibadah pasti ada adab dan tata caranya. Oleh karena itu, pagi ini kita akan membahas tentang adab dan etika dalam puasa, yang nantinya dengan harapan akan menjadikan puasa kita berkualitas dan kita masuk tergolong hamba Allah yang muttaqi. Baiklah anak-anakku, ada 5 adab dan etika dalam berpuasa. Yang pertama, sahur di akhir waktu. Untuk menyiapkan energi selama sehari penuh kita berpuasa, tentu kita memerlukan asupan makanan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan makan sahur. Makan sahur banyak keistimewaan dan banyak keberkahannya bagi kita yang berpuasa. Bulan puasa merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Karena bulan ini bulan penuh berkah. Bulan ini Allah menjanjikan limpahan pahala bagi hamba-hambanya yang taat. Semakin banyak ibadah yang dilakukan, maka semakin berlimpah pahala yang diperolehnya. Begitu pula sebaliknya, hamba yang malas beribadah akan banyak tertinggal keutamaannya. Salah satu anjuran pada bulan ini adalah melakukan sahur. Sahur diartikan memakan makanan atau minuman sebelum seseorang memulai berpuasa dan sebelum waktu imsak datang. Hukum sahur sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, as-sahuru akhlatul barakah. Makan sahur adalah berkah. Dan sebaik-baik makan sahur adalah di akhir waktu. Kemudian, dengan makan sahur di akhir waktu juga akan memberikan keuntungan kepada kita, karena kita mengamankan kewajiban kita sholat wajib, yaitu sholat subuh. Karena tidak sedikit orang yang sahur jauh sebelum waktunya, kemudian ia memilih tidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Untuk yang kedua, adab berpuasa adalah segerakan berbuka. Anjuran mensegerakan berbuka sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la tazalul ummati bi khairi ma ajalul fadru wa akhirus sahur. Umatku senantiasa mendapatkan limpahan kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Mengapa dianjurkan segera berbuka? Tujuan utamanya adalah untuk segera membatalkan ibadah puasa yang sedang kita jalankan. Sebab cara membatalkannya hanya dapat dilakukan dengan makan ataupun minum. Ketika berpuasa, kita sangat bahagia menunggu hari untuk
waktu berbuka puasa. Ketika berbuka disunahkan untuk membaca doa berbuka puasa yang sebagaimana sering kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pemberi rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan sebutir kurma, kemudian dilanjutkan dengan meminum seteguk air. Kemudian setelahnya membaca lagi Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus dan urat-urat telah terbasahi, sel-sel tubuh telah terbasahi, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Ketika berbuka adalah salah satu sekian banyak waktu yang mustajabah dalam berdoa, atau waktu di mana terkabulnya doa. Oleh karena itu anak-anakku, jangan lewatkan waktu berdoa di saat berbuka. Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasanya ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu yang pertama orang yang puasa ketika sedang berbuka, yang kedua imam yang adil, dan yang ketiga doa seorang yang terdolimi. Maka manfaatkanlah waktu berbuka kita juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berdoa, meminta apapun kepada Allah. Dilanjutkan adab yang ketiga dalam berpuasa, yaitu membentengi diri dari hawa nafsu. Meskipun yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum, namun sejatinya puasa intinya adalah menahan hawa nafsu. Hindari perbincangan, hindari pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, karena Allah melalui Rasulullah menyampaikan bahwa pada hari seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah di antara kalian itu berbicara sia-sia. Karena hal ini bisa bermakna berbicara sia-sia mendekati perbuatan maksiat seperti menggunjing, ghibah, berkata jorok, ataupun dusta. Dan semua perbuatan maksiat itu akan menghapus pahala puasa kita. Kemudian juga sebaiknya hindari pertikaian, hindari pertengkaran, dan jika seseorang menyerang atau memaki kalian, maka hendaklah ia berkata, ana shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi jangan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Katakan saya sedang berpuasa. Untuk yang kelima, yaitu tidak makan yang berlebih-lebihan atau mubazir. Saat berpuasa, setiap makanan yang terlintas dalam pikiran kita pasti terasa nikmat dan sangat menyegarkan. Seringkali kita terlupa, kita kalap, kita membeli makanan ini, makanan itu, mencicipi banyak makanan, dan akhirnya berlebihan dan mubazir. Anak-anakku, usahakan mengkonsumsi makanan yang cukup dan tidak menuruti hawa nafsu. Sebaiknya kita juga berhenti sebelum perut kita terasa kenyang. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya para pemboros atau orang-orang yang berbuat mubadir itu adalah saudara syaitan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Yang terakhir, dermawan atau gemar berbagi dengan sesama.
Perlu kalian pahami anak-anakku, pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa sebesar pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang kita beri makan. Bahkan menurut Ahmad Zarkasi di dalam buku Saku Ramadan, pahala tetap akan diberikan meskipun kita hanya berderma atau memberikan sebutir kurma dan seteguk air putih. Namun tentunya lebih utama bila kita memberikan makanan yang cukup dan bisa mengenyangkan perut saudara kita sesama muslim yang sedang berpuasa. Demikian tadi anak-anakku, adab dan etika dalam berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, taqabbalallahu minna wa minkum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.